Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. Before we start our agenda today, let's reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa materi. Di antaranya apa aja kemarin? 3 materi ini. Writing report, feedback ya, connector feedback, kemudian ada satu lagi presenting report. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang lamaran kerja atau application letter, surat lamaran kerja atau application letter. Pada pembahasan application letter, berdasarkan nilai kalian di pertemuan sebelumnya, bahkan di kemarin nilainya masih banyak yang di bawah ini, maka saya ubah cara kita belajarnya. Yang sebelumnya saya ngajarnya itu saya memberikan materi di depan. Untuk pertemuan kali ini akan saya gunakan kegiatan pembelajaran dengan metode kalian yang belajar dulu. Secara berkelompok, kalian belajar dulu dengan tim kelompok kalian atau teman-teman di kelompok kalian. Kemudian kalian diskusikan materi yang ada. Kalian buat contoh dari materi yang didiskusikan. Setelah dibuat contoh, kalian presentasi di depan. Baru saya mengulas hasil dari diskusi kalian di kelompok itu tadi. Jadi pembelajarannya sekarang fokusnya ke kalian. Saya minta kalian untuk nyari tahu sendiri. Kalau pengajarannya saya yang di depan itu mungkin bapaknya ngomong apa, mungkin gak maksud malu bertanya. Tapi kalau untuk yang sekarang saya minta di kelompok, biar tanyanya ke temennya dulu. Yang paham itu nanti ditanyakan. Jadi dalam satu kelompok itu semua, harapan saya masing-masing siswa di kelompok itu paham semua. Seperti itu. Dan pada kegiatan kita ini akan dilaksanakan sekitar 2 pertemuan untuk pembelajarannya. Yang pertemuan kali ini sebenarnya saya sebutkan akan dibagi kelompok 3-5 per kelompoknya. Mungkin karena siswanya sebenarnya berapa? 25 mungkin 5-5-5, jadi 5 kelompok nanti. Kemudian kalian dalam kelompok ini nanti berdiskusi di pertemuan kali ini. Setelah berdiskusi membuat contoh hasil diskusi tadi, contoh tentang application letter. Kemudian pada pertemuan berikutnya kalian selesai mendiskusikan, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dan mempresentasikan contoh yang kalian buat. Kemudian saya mengulas. Jadi fungsi saya cuma mengulas untuk yang pertemuan berikutnya dan memperbaiki jika masih ada kesalahan. Untuk yang pertemuan sekarang, jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan prosedur ataupun yang kurang paham tentang materi, mungkin bisa ditanyakan ke saya. Cuman tanyanya setelah dalam satu kelompok itu sama-sama semua nggak paham gitu. Kemudian ada kegiatan pengambilan nilai setelah presentasi selesai. Saya kasih materi selesai, saya ambil nilai. Mungkin di pertemuan itu juga yang kedua ataupun di pertemuan berikutnya, menyesuaikan waktu kita juga. Kemudian setelah dievaluasi, jika ada remedi nanti akan dilaksanakan remedial, dan bagi yang terbaik nanti saya akan minta untuk memberikan materi antar teman, jadi sebagai narasumber untuk teman-temannya. Dan nanti ada reward dan punishment. Ketika nilainya yang tinggi dan ada yang remet terus, nanti ada punishment atau hukuman. Jika nilainya baik, 2 terbaik, nanti ada reward dari saya, seperti itu. Oke? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, langsung aja kita bentuk kelompok. Untuk bentuk kelompoknya kan 5 orang per kelompok. Jadi hitung aja 1-5, 1-5. Nanti yang dapat angka sama ntar kumpul bareng. Kita coba dimulai dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Oke.
Untuk yang masing-masing dapat angka kelompoknya, silakan join ke kelompok. Nanti mejanya disusun per kelompok aja biar enak. Kalau ke belakang itu kan susah. Jadi silakan persiapkan kelompoknya. Oke, makasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana? Nama saya Jadwal Valentino. Mau bertanya Pak, ini kan kita mencari materi tentang materi yang Bapak kirim. Jadi kelompok kita kan masing-masing kita bagi untuk nyari per PDF. Nah, apakah harus selesai sekarang? Jadi sekarang dalam satu penulisan gitu Pak? Untuk hari ini kan fokusnya gini, diskusi dulu. Kalian fokusnya diskusi. Mau gimana prosesnya terserah kalian. Nanti hari ini kalian diskusikan. Setelah semua dapat, nanti diunggulkan jadi satu, baru diunggulkan jadi satu. Kalau memang waktunya nggak cukup, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk diskusi lanjutan. Cuman di pertemuan berikutnya itu udah sekalian presentasi. Kita fleksibel untuk waktunya. Cuman kita menggunakan 2 pertemuan sebelum evaluasi. Kalau evaluasinya bisa dilaksanakan di pertemuan kedua, nanti kita evaluasi di pertemuan kedua. Jadi hari ini kalian fokus ke diskusi kelompoknya, saling sharing hasil temuan masing-masing. Hasil temuan kalian di materi yang ada itu kalian sharing. Boleh dibuka Google Translate-nya ataupun apa, karena itu materinya full Inggris, full bahasa Inggris, jadi silahkan dibuka. Mungkin ada yang translate atau gimana, terserah kalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini di sini kertas folio untuk kalian buat contoh. Kalau memang bisa membuat contoh hari ini, nanti untuk buat contoh saya kasih 2 kelompok karena contohnya 2. Ya, silakan didiskusikan. Oke, untuk diskusinya mungkin saya anggap cukup untuk memaparkan hasil diskusi kalian per kelompok seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil investigasi kelompoknya, apa aja yang didapat dari materi yang saya berikan, yang saya kirimkan kemarin, hasil diskusinya di mana. Silahkan nanti masing-masing kelompok maju mempresentasikan hasilnya, karena biar adil. Akan kelompok dari bagi 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin udah pada kepikiran yang maju yang pertama dulu lah, biar adil, biar yang pertama juga nggak dibebani, biar semua ngerasa dibebani untuk maju ya. Ini saya bagikan untuk ngambil ini, masing-masing perwakilan kelompok ngambil dan disebutkan kelompok berapa yang maju pertama. Yuk, perwakilan kelompok ambil di sini di meja. Ya, diambil. Satu, oke. Kelompoknya Resti, silakan maju ke depan.
Silakan maju di sini aja. Di sini. Untuk yang itu maju di sini memaparkan hasil diskusinya dari sekarang. Ya silakan. Oke, untuk kelompok yang maju pertama silakan mempresentasikan hasilnya. Nanti jika memerlukan tanya jawab setelah sesi tanya jawabnya, kemudian teman-temannya sebagai audiens silakan mendengarkan yang di depan. Siapa tahu bisa menambah isi dari tempat kalian ini. Kemudian nanti setelah semuanya selesai saya baru memberikan masukan dari masing-masing kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Puspita Dewi. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Afid Nur Daniel, Nerviana Sari, dan Jovita Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman kami tentang application letter. Application letter adalah surat lamaran kerja, yaitu dokumen bisnis bagian dari korespondensi penting antara pemohon dan organisasi perusahaan yang menerbitkan lowongan. Surat ini adalah kertas yang sering digunakan di semua tingkat pemerintah, perdagangan, industri, dan akademis. Surat lamaran yang baik membahas semua poin yang tercantum dalam iklan pekerjaan. Bentuk standar dan umum untuk surat lamaran adalah yaitu 1. Memperkenalkan diri. Yang kedua yaitu menyatakan secara singkat apa yang Anda inginkan atau posisi yang Anda lamar. Yang ketiga yaitu menyatakan dengan jelas mengapa Anda memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Yang keempat yaitu menguraikan aset khusus yang membuat Anda cocok untuk bekerja di bidang itu. Yang kelima yaitu untuk menyoroti pelatihan, pengalaman, dan keterampilan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengakhiri dengan pernyataan yang meyakinkan mengapa majikan harus memperkerjakan Anda. Surat lamaran kerja harus diunggah bersama dengan resum saat melamar pekerjaan. Saat membuat lamaran kerja biasanya disertai dengan resum. Resum adalah kompilasi tertulis dari pendidikan, pengalaman kerja, dan prestasi untuk melamar pekerjaan. Resum terdiri dari 2 jenis, yaitu resum kronologis dan resum fungsional. Resum kronologis yaitu dimulai dengan menyantumkan riwayat pekerjaan dengan posisi terbaru dicantumkan terlebih dahulu. Kemudian resum fungsional yaitu berfokus pada keterampilan dan pengalaman yang dimiliki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut contoh dari surat lamaran kerja akan dipresentasikan oleh Afid Nur Daniel. Kemudian saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Afid Nur dari kelompok 3. Saya akan membacakan contoh dari surat lamaran kerja. Fitri Nurjana, 6 Kemayoran, FD, Kemayoran Jaya, Son Jakarta, 17/18 Pak, Indonesia, 22 Maret 2017. Untuk Mr. Frank Garo, Chef Human Present Officer, Mastercard 1000 Purchase Street, Purchase 10/48 US. Dear Mr. John, I'm writing to explain my your company as leader pastikan bypass everything on the way www.educative.com website. I have completed my post-graduate study in on the University Business Administration and September 2018. I have to press my CV
web so that I have some valuable experience in that function. I have some experience of my activity. I have the workers, I think, leader some places, some as far interest my team and motivate it. I am high organized and have the leadership quality that are of the team leaders. I have seen how to record in business manager and development, business company and business leadership. More of my confidence in business. In administration, in management, it is exploring process. I have from author and readers management process and good in support and of my qualification. I develop my leadership skills and how my commitment can bring to your community. I work like up the opening the spec your hand full homework yours and business your email fitrino@gmail.com. Thank you for terima kasih terima kasih presentasi dari saya untuk dari membacakan surat lamaran kerja. Oke, untuk surat lamaran kerjaan Bapak bisa menunjukkan contohnya gini aja. Berarti intinya kan bukan pada poin lengkapnya. Maksud saya bagaimana penulisannya. Jadi untuk bagaimana penulisannya kalian jelaskan ini pada penulisan awal dan sampai akhir konsepnya seperti ini. Ada namanya tanggal yang ditaruh di mana, terus salutationnya atau pembukaannya seperti apa, kemudian isinya itu bagiannya apa saja, penanda tangannya di mana, di bawahnya penulisnya di mana, dijelasin apa. Untuk yang di grup selanjutnya nanti ya. Oke, grup pertama ada sesi tanya jawab apa enggak? Enggak ada teman-teman, enggak ada yang mau tanya ke kelompok pertama? Oke, give applause untuk kelompok yang paling pertama. Oke, selanjutnya ya dimulai. Kelompok ciri-ciri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan maju terakhir. Kami akan mempresentasikan pengertian dari diskusi kami tentang aplikasi letter. Cuma nyari kata diskusi susah itu. Ya lanjut. Baik, kami memiliki anggota Aditya Pemat Valentino, dan pengertian dari aplikasi letter yang kami dapat adalah aplikasi letter adalah surat yang ditulis untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Surat lamaran kerja ini adalah dokumen bisnis bagian dari
korespondensi penting antara organisasi, perusahaan atau lembaga yang menerbitkan lowongan tersebut. Bentuk standar umum dari surat lamaran kerja adalah perkenalan diri. Yang kedua, ingin bekerja di posisi apa yang diinginkan. Ketiga, menyatakan dengan jelas mengapa Anda memenuhi syarat atau kenapa Anda itu memenuhi syarat dalam lowongan yang Anda inginkan. Keempat, menguraikan lebih yang dimiliki untuk bekerja di pekerjaan itu. Yang kelima, menguraikan pengalaman kerja Anda sebelum Anda melamar di pekerjaan di perusahaan tersebut, dan meyakinkan pimpinan perusahaan untuk supaya Anda itu dapat masuk ke dalam perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya, di dalam surat lamaran kerja itu terdapat ialah sebuah resume. Resume adalah kompilasi tertulis dari pendidikan, pengalaman kerja, kreditasi Anda, dan prestasi Anda sebelum melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Itu akan menjadi pertimbangan penting bagi seorang pemimpin perusahaan terhadap karyawan yang akan melamar di perusahaan tersebut. Baiklah, di sini kami memiliki contoh application letter. Di bagian atas dapat dilihat ini adalah alamat dari kami atau pengirim surat lamaran. Di sini dapat dilihat kami menyertakan alamat kami dan juga nomor HP dan. Baiklah, itu tadi hasil dari diskusi kalian yang kalian presentasikan di depan. Yang mau maju terakhir minta ini. Oke, dari hasil diskusi kalian, kurang lebihnya pemahaman kalian sudah cukup matang tentang pengetahuan dari application letter. Di sini di materi kita ini ada dua sebenarnya, tentang application letter dan tentang resume. Untuk pertemuan kali ini saya fokuskan ke application letter. Application letter itu tadi apa? Surat lamaran. Ya, surat lamaran kerja. Namanya surat lamaran berarti kan kita melamar sesuatu pekerjaan ke suatu perusahaan. Dimana ketika kita akan melamar pekerjaan, posisinya berarti kita mempromosikan diri ke perusahaan tersebut. Jadi yang baik-baik kita ceritain di dalam surat ini. Seperti itu. Kemudian dari 3 referensi yang saya sampaikan tadi, masing-masing kelompok sudah merangkumnya, dijabarkan di dalam presentasi. Mungkin ada sedikit tambahan-tambahan untuk masing-masing kelompok ini yang saya rangkum juga. Untuk penulisan ini kemarin kan saya sudah mengirimkan 3 materi, 3 referensi untuk kalian temukan materi yang akan kalian diskusikan. Di sini ada penulisannya, seperti yang contoh-contoh kalian ini, penulisan alamat. Contohnya penulisan alamat. Itu dituliskan di atas kan? Yang atas sendiri alamat siapa? Alamat pengirim. Ya, alamat pengirim. Kalau pengirim berarti harus mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon atau email supaya mudah untuk dihubungi. Dan itu biasanya juga dituliskan di dalam amplop atau map untuk di map lamaran kerjanya. Kemudian di bawahnya ini ada tanggal, penulisan tanggalnya di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris beda. Kalau bahasa Indonesia itu tanggalnya di depan biasanya formatnya. Kalau di sini biasanya bulan dulu, koma, tanggal. Kalau 1 tambah ST di ujung atas, 2 MD, 3 FD, 4 sampai seterusnya itu ST. Itu TH, maaf, TH. Kemudian alamat ininya si penerima atau perusahaannya. Kemudian yang menggunakan dear. Kalau di bahasa Indonesia kan dengan hormat, yang terhormat. Di bahasa Inggris cukup dengan kata dear. Dear ini boleh menggunakan dear sir atau dear madam,
atau dir nama belakang ini ya pimpinannya. Tapi kalau nggak ada namanya, biasanya di lowongan kerja itu nggak ada namanya siapa pemimpin atau HRD-nya. Tulis saja dir sir atau dir madam seperti itu. Kemudian di paragraf pertama, opening paragraf ini di sini menjabarkan kalau kalian tuh mau melamar kerja di tempat perusahaan mereka. Openingnya maksudnya di sini kalian menjabarkan kalian akan melamar pekerjaan di perusahaan tersebut di posisi apa berdasarkan informasi dari mana, misalnya dari internet, berdasarkan website ini atau berdasarkan informasi iklan di sini, saya melamar pekerjaan di bidang ini pada posisi ini, seperti itu. Kemudian saya melampirkan beberapa berkas untuk ditindaklanjuti dengan bahasa Inggris tentunya ya. Kemudian di paragraf konteks atau teks bodinya, di bodinya di sini isinya apa tentang di body ini? Body isinya apa? Ya, bodinya isi. Nah, body di sini isi tentang middle paragraph to provide the reader with plenty or reason to invite you. Jadi di bagian isinya itu suatu pernyataan kalian yang meyakinkan perusahaan untuk supaya kalian dihubungi. Jadi di bagian ini kalian diminta untuk menyatakan bahwa saya cocok nih di perusahaan tersebut karena kualifikasi saya. Misalnya diminta untuk dicari akuntan. Ya kalian, saya lulusan dari akuntansi. Kemudian saya memiliki kemampuan di bidang komputer. Saya memiliki kemampuan di dalam bahasa Inggris ataupun yang lain sebagainya. Gak usah dimasukin saya pernah menjuarai olahraga bulu tangkis, itu nggak cocok di situ. Surah akuntan, tapi kalian masukinnya nggak sesuai. Jadi ada kan tadi kata-kata yang harus secara gamblang menjelaskannya sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Jadi ketika butuhnya misalnya guru yang dijelasin kemampuan mengajar, ketika dibutuhkannya programmer ya harus paham komputer, nggak cukup paham Excel doang, nggak cukup paham Microsoft Office, tapi harus juga sistem-sistem yang ada di komputer itu harus paham seperti itu. Tapi ya kalau Office-nya boleh dilampirkan sebagai pendukung yang berhubungan dengan komputer itu boleh. Kemudian di closing ini kalimat keyakinan lagi dengan bahasa besar harapan saya